Mas Devi di bawah. Apa tuh yang gerak-gerak? Itu yang biasa muncul di tempat ini. Saya belum tahu kodenya itu apa. Tapi sepertinya dia itu mengajak kita untuk turun, Mas Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata putih dimanapun Anda berada. Untuk malam hari ini saya jauh-jauh datang ke bukit ya teman-teman ya. Jadi bukit ini ada hubungannya dengan Bukit Tursinah teman-teman, yaitu bukit yang sangat terlegendaris ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat keliling, ini jauh sekali dari kota perkotaan bahkan pedesaan ya. Kalian bisa lihat ke sana ya, itu adalah desa-desa teman-teman ya. Yang menyala itu desa-desa sangat jauh sekali. Dan ini kita berada di ketinggian berapa ya? Yang jelas suhu di sini tuh sangat dingin teman-teman, sangat dingin sekali. Jadi mitos yang beredar ini tuh terhubung dengan Bukit Tursinah teman-teman. Secara gaibnya ini bisa dikatakan sama teman-teman dengan Bukit Tursinah. Nah, ini kenapa saya datang ke tempat ini, karena ini ada beberapa video ya yang ditunjukkan oleh subscriber saya. Katanya mereka itu kalau ke tempat ini selalu menemui penampakan yang sama. Nah, makanya dari itu ini ada kesempatan saya berkunjung ke tempat ini, dan saya sedang mencari penampakan yang sama, tapi sepertinya belum diketahui ya. Jadi untuk penampakan di tempat ini tuh selalu berbeda-beda. Bukan wujudnya yang berbeda-beda, tapi tempatnya yang berbeda-beda. Tidak selalu sama, tidak selalu serta merta di tempat itu terus. Nah, makanya saya datang ke sini. Ini saya rasakan memang hawa di tempat ini tuh cukup berbeda ya teman-teman ya. Sangat berbeda. Sangat berbeda sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu arafin adasil asoli fadlillahi ta'ala. Bismillah. Saya sementara mensucikan mata saya dulu ya teman-teman ya, supaya Mas Evi ikut juga matanya di ini Mas Evi. Oh iya bisa. Iya. Oke, pandangan saya di sini sudah bisa lebih jauh. Dari tadi itu saya memandang itu, pandangan saya itu kayak cepet teman-teman. Dia bisa memandang itu hanya 10 meteran, nggak bisa jauh. Sekarang saya bisa memandang jauh. Astagfirullahaladzim. Masih bisa melihat kan? Terang, jelas nih. Iya, luar biasa. Ini tempat bisa menyesatkan orang-orang ini. Maksudnya orang yang datang ke tempat ini bisa tersesat nih di bukit ini, kalau memang dia itu nggak jeli. Mas Devi di bawah. Apa tuh yang gerak-gerak? Itu yang biasa muncul di tempat ini. Saya belum tahu kodenya itu apa.
Tapi sepertinya dia itu mengajak kita untuk turun, Mas Evi. Sepertinya dalam, Mas Evi. Allah, saya nggak bisa berkata-kata, teman-teman. Aneh ini. Boleh saya mendekat? Saya ingin berjumpa denganmu. Saya ingin berjumpa denganmu. Bisa kita berbicara? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia ingin keluar dari tempat ini, Mas Evi. Iya. Saya belum tahu penyebabnya kenapa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mendengar sesuatu, Mas Evi? Astaga. Siapa kamu? Kenapa dirimu seperti ini? Bisa tunjukkan? Masih bawa korek? Bawa misal. Boleh pinjam? Ada? Gak bisa menyala lagi, Mas Evi. Gak bisa menyala. Di sini terlalu lembab. Mana lempar? Mana ini tadi? Tempatnya terlalu lembab atau gimana ya? Lembab ya ini. Iya.
Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Asapnya ya, tapi nggak bisa nyala ini. Ada sesuatu yang bisa dinyalakan nggak Mas Ewi? Nggak ada bisa. Oke. Soalnya makhluk ini butuh bukur. Saya nggak bawa bukur. Jadi ya saya bakar sesuatu aja untuk bisa berkomunikasi dengan makhluk ini. Menyala, ayo. Ayo menyala, ayo. Ayo menyala, ayo. Aku nggak bisa menyalakan apapun nih. Mas saya bawa parfum wangi-wangian atau enggak? Nggak bawa bisa. Saya lagi nggak bawa apa-apa ini Pak. Tuh udah. Aduh, berat ini. Teman-teman, saya tidak tahu ini kenapa dia seperti ini, makanya saya sedang cari tahu sebabnya. Ini mungkin agak lama ya teman-teman ya, karena di sini nyalakan api itu susah, karena dinginnya itu luar biasa. Tapi yang saya anehkan, kok di tempat dingin seperti ini kok singkong itu bisa menyala. Itu yang saya anehkan. Ayo, ayo, kamu bisa hisap asap ini. Ayo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. 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 Saya sudah sangat dekat denganmu, tapi kenapa kamu tidak mau berbicara kepada saya? Kenapa? Lah dengan saya. Sial, ini nggak bisa diajak ngobrol sama sekali. Assalamualaikum. Mas Evi, Mas Evi, Pak. Saya akan berkomunikasi dengan dia sebisanya Mas Evi. Ya, kalau nggak minimal asapnya, biar saya tangkap asapnya itu, biar bisa masuk ke dia. Alah, kecil banget, langsung mati teman-teman.
Di sini nggak bisa langsung yang menyala itu, karena lembabnya itu sangat tinggi. Ya kan, Mas Evi, lembabnya sangat tinggi kan? Nggak mau menyala ya. Harus cari sesuatu yang bisa tadi. Tuh kan langsung padam. Udah nyala sedikit langsung padam. Ayolah. Saya ingin informasi dari kamu, kenapa kamu seperti ini? Saya butuh informasi. Tolonglah. Jawablah. Ini agak susah teman-teman dibanding yang biasanya. Oke, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Gak bisa Mas Evi. Oke, ini bisa Mas Evi. Insya Allah bisa. Yang kita butuhkan itu asap untuk dia. Insya Allah. Tapi bisa menyala Mas Evi? Susah juga ini. Iya, saya juga nggak tahu di tempat ini. Kenapa itu daun-daun kering itu nggak bisa menyala di tempat ini? Ini padahal kering cuma teman-teman, cuman karena lembab saja, jadi nggak bisa menyala. Astagfirullahaladzim. Bisa. Kita nggak mungkin menyanyiakan adanya makhluk ini. Nah, oke. Ini ada banyaknya semen. Bismillah. Assalamualaikum. 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 Atas izin Allah, saya berbicara denganmu. Atas izin Allah, saya ingin mengetahui apa yang terjadi denganmu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah, dia bisa bicara. Oh, langsung menyala Mas Evi. Ketika dia bicara langsung menyala. Teman-teman, ketika dia bicara bisa langsung menyala, padahal ini lembab. Alhamdulillah. Dia sudah bisa bicara, tapi ini langsung menyala. Luar biasa. Teman-teman, kenapa kamu seperti ini? Kenapa kamu seperti ini? Kuberikan makanan untukmu. Mas Evi, kalau susah bisa geser Mas Evi. Astaga, seperti itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Allahu Akbar. Oh. Iya ya. Baik. Jadi teman-teman, ini adalah seorang kiai
ya teman-teman ya. Kenapa dia muncul di sini terus? Sebenarnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya nggak tega untuk mengatakannya, tapi memang ini harus saya lakukan, teman-teman. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia korban pembunuhan, teman-teman. Iya. Yang saya sedihkan ini tuh sebenarnya masih muda, teman-teman. Masih kategori ustazah. Maaf, ustaz. Ini susah diceritakan ya teman-teman ya. Namanya siapa? Cukup saya yang tahu. Saya yang tahu saja. Bisakah engkau memberikan kami namanya? Baik. Jadi teman-teman, ini adalah seorang ustadz. Jadi ustadz ini memang diburu karena ustadz ini adalah saksi mata, teman-teman. Ustadz ini saksi mata dari kasus. Jadi ada beberapa pemuda, ya, dia itu mungkin sedang iseng atau apa ya, jahil, ya. Dia itu kayak setiap orang yang lewat itu diledek ya, apalagi kalau cewek ya. Namun ketika ada motor satu lewat, motor itu memiliki suara yang agak sedikit lebih sangar ya, lebih gahar ya. Jadi motornya itu motor gede, jadi suaranya itu lebih gahar. Jadi mereka itu kayak karena sedang mabuk ya, terpancing emosinya teman-teman, dan mereka melemparkan krosi ke jalan dan tepat sekali menaik tengah-tengah dari motor tersebut dan mereka jatuh ya. Yang jatuh itu adalah satu pria dan satu wanita. Namun karena mereka itu terpengaruh minuman, mereka itu sampai tega melakukan tindakan yang di luar nalar manusia biasa, teman-teman ya. Jadi mereka itu membabi buta gitu, teman-teman. Dan saksi matanya adalah dia ya. Dia itu sudah mencoba melerai, namun jangan ikut-ikutan, kamu jangan ikut-ikutan, kamu jangan ikut-ikutan, kalau tidak kamu mati. Nah, ketika dia itu sempat ditonjok, terus akhirnya dia pergi ya. Dia pergi, namun ketika ustadz ini pergi, dia tidak diizinkan untuk pergi begitu saja. Dia diancam, kalau kamu sampai buka mulut, keluargamu saya habisi. Akhirnya dia pilih diam ya, karena nggak bisa berbuat banyak ya, satu lawan banyak orang. Akhirnya dia pilih diam. Namun ketika dia pulang paginya di rumah, langsung dia ini diculik oleh gerombolan, bahkan keluar di depan keluarganya ya. Gerombolan anak-anak yang tak bermoral langsung diculik, dan posisinya itu kepalanya ditutup, akhirnya ditonjok-tonjok terus, beberapa luka tusukan di mana-mana. Namun ketika dia terkapar, dia tidak meninggal, teman-teman. Yang terjadi, dia tidak meninggal. Dia mungkin memiliki ilmu yang cukup kuat ya. Namun karena ilmunya itu yang membuat dia itu sengsara, karena dia nggak meninggal, akhirnya dia nggak kuat menahan sakit ini, lalu dia mengiriskan ya, mengiriskan karena pisau yang digunakan oleh
para bandit-bandit itu dia gunakan untuk mempercepat kematiannya sendiri, dan ini menyebabkan dia itu gentayangan. Jadi karena dia nggak kuat menahan sakit, akhirnya dia mencoba untuk membuat dia itu tenang tanpa merasakan sakit. Namun yang terjadi malah dia itu gentayangan seperti ini. Ya, namanya ustadz ya teman-teman ya. Ustadz itu kan fungsinya untuk mengajari ngaji. Dia tidak bisa bela diri. Jadi kekuatan yang dimiliki itu hanya karena Allah, kekuatan iman. Makanya dia itu selalu muncul sebenarnya ingin minta tolong, namun nggak ada yang ngeh cara dia itu minta tolong. Bismillah. Bismillah.